Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haq. Ba'nya di situ namanya ba'lil ghayah, dengan tujuan yang benar untuk difungsikan. Jadi tidak mungkin Allah mencipta sesuatu tanpa fungsi, tanpa tujuan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Teruskan, belum selesai. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Lalu Allah melipat, mengganti maksudnya. Cuman menggunakan kinayah di sini. Melipat siang dan malam bergantian. Yukawwir itu dari kata kawwara yukawwiru takwiran. Dari kata qurrah asalnya. Qurrah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola itu bentuknya apa? Karena itu ada yang mengatakan ada isyarat dari sini kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Akhi ukhti rahimakallah. Ada yang berpendapat bahwa ulama umat Islam menyatakan bumi ini datar. Memang ada, tapi ketahuilah bahwa ijma' para ulama yang dinukil oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa bumi ini bulat seperti benda-benda langit yang lainnya, rembulan, matahari. Dan secara dalil yang dinyatakan oleh mereka, secara realita dan logika, bumi bulat. Tapi kalau ada yang berpendapat selain itu, silahkan didiskusikan. Tapi apabila menisbatkan kepada para ulama umat Islam, ana rasa perlu dirujuk kembali. Dulu bumi itu semesta dikatakan bumi atau semesta ini adalah hamparan yang. Dan sebelum ditemukan bumi itu bulat, ya seperti itu. Dan Al-Quran ada isyarat, Al-Quran tidak memastikan bumi itu adalah hamparan, bukan. Memang ada kalimat mengarah ke seperti itu. Akan tapi di saat dalam Al-Quran ada bumi itu hamparan, adalah memang menurut kita ilmu bumi adalah hamparan. Kita kan hamparan luas lapangan, bukan mengatakan bundar. Tapi di saat berubah penemuan, lihat. Di situ ada persengketaan juga, perselisihan di antara para ulama yang bersandarkan dengan penemuan, akhirnya menganggap Al-Quran itu bertentangan. Dulu Al-Quran mengatakan bumi itu hamparan, sekarang kok menjadi Al-Quran berbicara bumi bundar. Oh tidak, Al-Quran tidak memastikan dalam ayat bahwa Al-Quran itu bumi itu hamparan. Di saat dikatakan hamparan, tastih itu, setihat, hamparan itu adalah sesuai dengan ukuran masing-masing dari manusia, kan hamparan. Kecuali dilihat dari mana satelit, maka baru bundar. Loh, apakah ada isyarat dalam Al-Quran itu bundar? Wah, ada isyarat jelas dalam Al-Quran. Misalnya, ada isyarat jelas dalam Al-Quran tentang malam dan siang. Siang malam itu tidak saling menghapus. Bukan hari ini siang kemudian dihapus oleh malam. Tidak ada. Tapi tulijul lail fin nahar, tulijul nahar fil lail. Tapi Allah memasukkan malam jadi pergantian. Kalau pergantian ini tentunya adalah bukan karena hari ini siang kemudian dihapus, bukan. Karena pergantian. Dan pergantian ini syarat bahasanya bumi ini adalah bulat. Nah ini banyak orang tertipu dengan gaya ilmiah di akhir zaman ini, membangun keimanan dengan istilah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru itu mengukuhkan keimanan Anda. Tetap yang Anda pegangi adalah bagaimana dengan Al-Quran dan hadis Nabi, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma' ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia, ijma', Quran, hadis, ijma', qiyas. Ulama ijma' bahwa bumi ini bulat. Dan bagi saya tak berpengaruh mau petak, mau lonjong, mau segitiga. Pusing gara-gara itu. Al-Kahfi 17 ayat 33. Ijma' ulama, dia mau melawan ijma'. Matahari berjalan di tempat edarnya, sedang kita ijma' ulama. Saya pegang pada ijma'. Ini ulama yang ini muncul baru 2-3 hari, 2-3 orang. Ulama ijma'. Ibnu Taimiyah menceritakan ijma' ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah ini. Especially the human beings, we thought that the earth on which we live, it is flat.
It was in 1577, Sir Francis Drake, when he sailed around the earth, he proved that the earth was spherical. Quran mentions in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 29, it is Allah subhanahu wa ta'ala who merges the night into day and merges the day into night. Alam tara anna Allaha yuliju layla fil nahari wa yuliju nahara fil layli. It is Allah subhanahu wa ta'ala who merges the night into the day and merges the day into the night. Merging is a gradual and slow process. The night slowly and gradually merges into the day, and the day slowly and gradually merges into the night. If the earth was flat, there would have been a sudden change. It would have been a gradual process of night merging into the day and day merging into the night. Allah gives a similar message in Surah Az-Zumar, chapter number 39, verse number 5. It is Allah subhanahu wa ta'ala who overlaps the night unto the day and overlaps the day unto the night. The Arabic word used here is kawara, which means to overlap or coil. So the Quran says it is Allah subhanahu wa ta'ala who overlaps or coils the night unto the day and overlaps or coils the day unto the night. Coiling, the word kawara is used, how you coil a turban unto your head. So this overlapping and coiling of the night unto the day and the day unto the night is only possible if the shape of the earth was spherical. If it was flat, it was not possible. And Allah further says in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, we have made the earth as an expanse, and we have made the earth X-shaped. Wal arda ba'da zalika dahaha. Wal arda ba'da zalika dahaha means, and then we made the earth X-shaped. One of the meanings of daha is an expanse, and the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is flattened from the pole and it is bulging from the center. And the Arabic word duya doesn't mean a normal egg. It specifically means the egg of an ostrich. And if we analyze the shape of the egg of an ostrich, it too is geospherical in shape. Imagine, the glorious Quran mentions 1400 years ago that the shape of the earth is geospherical. It does not say spherical only, it specifically mentions like the egg of an ostrich.